Permisi, Bapak. Selamat sore, Pak Joko. Boleh saya meminta waktunya sebentar? Apakah bisa, Bapak? Monggo, ini mumpung saya juga ada jam ngajar ini. Oh, kebetulan ini. Begini, Bapak. Saya mau sharing dan bertukar pikiran terkait permasalahan pembelajaran, Bapak. Yang mana pembelajaran yang terjadi di peserta didik saya, yaitu di kelas 12 TKJ 2. Hampir 75% itu loh Pak, nilai mereka itu di kelas 12 TKJ 2 itu di bawah KKM Pak. Padahal selama ini saya mengajar sesuai dengan rencana saya, RPP yang sudah saya buat, sesuai dengan strategi mengajar yang saya lakukan. Selama ini saya terapkan di pembelajaran saya di hampir semua kelas Bapak. Tapi mereka itu cenderung kurang bersemangat, kurang aktif, dan sepertinya tidak tertarik Bapak dengan pembelajaran saya. Nah, kira-kira bagaimana Pak ya solusinya itu Pak ya? Kira-kira yang membuat nilai anak-anak bawah KKM itu apa, Pak? Menurut Pak Ratman? Iya Pak Joko. Saya juga kadang merenung karena sudah hampir 3 bulan ini saya itu mengajar di kelas tersebut Pak. Tapi ya kurang ada perubahan itu Pak. Kalau menurut saya yang membuat peserta didik di 12 TKJ 2 itu tidak bersemangat, kurang aktif, dan sepertinya tidak tertarik pada nilai saya. Sehingga nilai mereka itu di bawah KKM 76% Pak rata-rata itu. Ya mungkin cara mengajar saya mungkin Pak ya, yang kurang dinamis, kemudian cenderung monoton Pak. Seperti tidak ada pembelajaran yang menyenangkan Pak bagi mereka. Ya saya mengajar dengan buku, teks, dan metode ceramah di depan kelas Pak. Itu Pak mungkin Pak yang menurut saya mereka seperti itu Pak. Oh gitu ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau menurut Pak Ratman yang membuat itu apa, anak-anak bosan gitu ya, Pak? Iya Pak, artinya itu Pak mungkin Pak ya. Itu. Apa Pak Ratman punya cara lain untuk, maksudnya punya angan-angan cara lain untuk melakukan pembelajaran? Kalau menurut saya cara lain itu ya ada Pak sebenarnya Pak. Kalau menurut saya untuk mengajar peserta didik agar menyenangkan ya, dan mungkin dengan kita menerapkan ini Pak. Saya dulu pernah pelatihan ya waktu itu tentang guru gitu ya, tentang pembelajaran itu, tapi itu tidak pernah saya terapkan itu Pak. Itu ini loh Pak, semacam permainan ya dalam pembelajaran atau ice breaking itu loh Pak. Nah, jadi biasanya itu waktu itu ini ketika mungkin sebelum pembelajaran dilaksanakan itu nanti kita berikan ice breaking atau mungkin di tengah pembelajaran atau mungkin di akhir pembelajaran. Nah, itu mungkin itu Pak yang apa ya bisa saya lakukan di pembelajaran saya. Oh gitu ya. Jadi kira-kira jadi sebenarnya Pak Ratman punya cara lain cuma belum pernah dicoba gitu ya. Iya Pak, mungkin itu Pak. Iya. Jadi mungkin itu bisa dicoba. Kedepannya kira-kira apa yang akan Bapak lakukan dalam pembelajaran untuk rencananya? Ya, ya mungkin tadi Pak ya cara lain itu mungkin akan saya terapkan Pak. Nah ini kan kondisi sekarang itu
peserta didik itu kan kayak tidak bisa lepas dari gadget Pak. Dari gadgetnya, laptopnya, HP-nya ya, seperti itu. Nah, mungkin itu akan saya padukan Pak dengan tadi saya ada metode ice breaking ya. Nah, saya lihat anak-anak itu kan dengan games itu sangat tertarik Pak. Hampir setiap hari itu mereka itu selalu bermain dengan games dan mereka asik melakukan itu. Mungkin kedepannya nanti saya akan menerapkan itu supaya peserta didik itu akan termotivasi untuk tertarik dengan pembelajaran saya Pak. Wah, itu bagus ya Pak Rahman, sudah punya angan-angan. Kira-kira kenapa yang akan lakukan selanjutnya? Ya kedepannya saya akan lebih baik lagi dalam menyiapkan RPP, kemudian media pembelajaran yang akan saya pakai dan menyisipkan permainan atau ice breaking dalam pembelajaran saya. Saya yakin Bapak akan mampu untuk melakukan itu dengan baik. Tetap semangat. Terima kasih. Semangat, jadi itu bisa dilakukan. Nah, kira-kira menurut Bapak siapa yang bisa membantu ketika pembelajaran Bapak dengan peralatan IT? Sepertinya sih saya akan meminta bantuan ke teman-teman teknisi Bapak, karena mereka yang berkepentingan di peralatan IT Bapak. Mungkin ya teman-teman teknisi itu nanti akan saya gandeng supaya bisa menolong saya ketika pembelajaran. Gitu. Mungkin itu ide yang bagus. Karena Bapak punya solusi sendiri untuk mengatasi masalah Bapak itu kan. Jadi itu tadi Bapak sebenarnya punya banyak cara, cuma belum diterapkan. Iya Pak Joko. Nah, sekarang mungkin setelah merencanakan itu atau punya rencana itu, bagaimana perasaan Bapak? Sekarang Pak, saya sudah lega dengan kondisi saat ini, sudah seakan menemukan solusi Pak dari apa yang saya pikirkan selama ini untuk mengajar anak-anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak atas solusi yang diberikan. Ya, baik Pak. Sama-sama Pak. Ternyata Pak Ratman kan yang menemukan sendiri solusinya itu kan. Mungkin ya pelaksana kita tunggu, semoga sukses Pak Ratman ya. Sama-sama Pak Joko. Terima kasih Pak Joko. Kebetulan ini saya ada jam mengajar Pak Joko. Saya mau mengajar ini. Terima kasih banyak Pak Joko ya. Ya, selamat sore Pak Joko. Selamat sore Pak Ratman. Selamat sore Pak Joko. Ya, apakah ada waktu sedikit untuk kita ngobrol Pak Ratman? Ada Pak Joko. Kebetulan ini saya sedang santai ini Pak. Tadi habis rapat. Sekarang saya sedang pengen nyantai dulu lah. Ini istirahat juga ini. Monggo Bapak. Iya, begini Bapak. Saya ingin sharing sedikit tentang dan bertukar pikiran terkait permasalahan pembelajaran peserta didik. Pak Joko. Ini untuk pelajaran ini tahun ini saya agak motivasinya anak-anak itu agak rendah. Maksudnya beda dengan yang kemarin itu. Kalau kemarin itu diterangkan gini, langsung nyantol semangat. Sekarang itu ada yang tiduran, ada yang memperhatikan, ada yang sambil mainan dan sebagainya. Nah, jadi itu sehingga saya kelihatan kurang aktif, sehingga hanya beberapa saja yang mampu memahami materi yang saya berikan. Iya Pak Joko. Jadi kurang aktif dan sepertinya tidak
mungkin kurang tertarik dengan pembelajaran saya. Ya, jadi sudah. Oh, gitu Pak. Permasalahannya ya Pak Joko ya. Iya. Kira-kira menurut Pak Joko ya, yang membuat kondisi anak-anak di kelas tersebut seperti itu apa Pak kira-kira menurut Pak Joko ya? Ini mungkin Pak ya. Mungkin pembelajaran yang saya lakukan itu mungkin agak apa ya, monoton atau gimana nih Pak. Jadi kan ya memang kalau dulu kan memang iya dulu kan ya, seperti ini nggak ada masalah Pak ya. Jadi anak-anak Iya. memperhatikan dengan sungguh serius. Nah dan sekarang mungkin setelah itu Pak, setelah apa anak kena pandemi males itu iya hanya beberapa anak saja yang konsentrasi dan jarang lainnya itu cenderung apa mungkin gini Pak ya. Saya mungkin model penyampaian saya yang perlu diubah Pak ya. Jadi saya kayaknya mungkin pernah melihat teman itu Pak. Ya, Iya Pak Joko. kok ngajarnya bisa interaktif, anak-anak semangat. Cuma kalau saya lihat itu teman saya itu menggunakan ini Pak. Jadi ada PPT, ada video pembelajaran di situ. Sementara saya kan cenderung agak lebih monoton jadi menjelaskan. Cuma khawatirnya kan saya kemarin itu kalau misalkan tanpa penjelasan itu anak-anak kan pikiran saya jelaskan saya saja susah juga. Jadi Pak Joko, mungkin kalau saya simpulkan ya Pak Joko ya, sepertinya mereka peserta didik yang panjenengan ajar itu kurang semangat tadi ya, mungkin ya karena apa ya pembelajaran yang Bapak lakukan itu cenderung monoton, tidak apa ya interaktif, ya mungkin media yang panjenengan gunakan tadi ya itu saya lihat itu kurang mendukung mungkin Pak Joko itu. Oh, ya. Iya. Ya, mungkin cara lainnya berarti kayaknya saya akan lakukan itu Pak. Karena yang saya lakukan itu adalah ya saya akan itu mencoba menggunakan nanti PPT, video pembelajaran, mungkin diselingi speaking waktu anak-anak sudah capek itu mungkin itu Pak ya. Iya. Berarti kedepannya yang akan Bapak lakukan dalam pembelajaran panjenengan kira-kira apa Pak? Pak? Ya kedepannya berarti kira-kira saya akan menerapkan pembelajaran yang mungkin menurut saya menyenangkan, jadi dengan bagaimana saya membuat anak-anak itu enggak hanya mendengarkan saya, mungkin akan lebih interaktif lagi itu dengan membuat video-video pembelajaran dan itu cuma ya untuk video mungkin ya ini proses ini. Jadi kayaknya saya agak perlu bantuan ini Pak. Oh iya. Dan juga Pak akan usahakan nanti. Oh ya, saya yakin Pak Joko akan mampu untuk melakukan itu dengan baik Pak Joko. Nah, kira-kira komitmen yang Pak Joko akan lakukan itu selanjutnya seperti apa Pak Joko? Ya komitmen saya ya itu tadi saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang seperti PPT, pembelajaran dan sebagainya. Mungkin nanti kira-kira saya harus minta bantuan teknisi mungkin untuk mewujudkan itu. Jadi ini kedepannya saya akan melakukan itu. Iya, itu mungkin Pak ya. Iya, ternyata Pak Joko ini sudah mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri Bapak. Ya, jadi kira-kira perasaan Pak Joko sekarang bagaimana Pak setelah kita mengadakan sharing? Iya, ini terima kasih banyak Pak. Sekarang rasanya agak lega karena punya angan-angan untuk melakukan kegiatan ini
Jadi maksudnya ke depannya saya bisa mencoba apa yang saya dapatkan dari kemarin pelatihan dan melihat teman-teman, mudah-mudahan ya nanti bisa berhasil. Ya, saya juga ikut senang Pak Joko ya, panjenengan sudah mendapatkan solusi dari apa permasalahan yang jenengan hadapi ya. Mudah-mudahan kedepannya panjenengan dalam pembelajaran akan lebih baik dan menjadi guru yang profesional. Terima kasih, Bang. Nah, Sama-sama. dan kapok banget dan nanti kadang bisa Iya Pak Joko. ketemu lagi Kolaborasi, ya. Saling kolaborasi Pak Joko. Betul. Terima kasih Pak. Ya, Saya sama-sama Pak Joko. Ya, di sini ada waktu mengajar Pak, persiapan dulu. Oh iya betul Pak Joko, ini jam terakhir ini Pak Joko, saya juga kurang 2 jam terakhir ini Pak Joko. Ya, monggo Pak Joko. Terima kasih, Ya, sama-sama. Salam warahmatullahi wabarakatuh.